Sebelumnya, terimalah salam Buddhis dari saya. Namo Sanghyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Vela Carini. Saya berasal dari Lok Semawe, dan saya merupakan salah satu adik asuh dari Metiko. Dan saat ini saya berkuliah di STMIK SDM Mirkoski Medan semester 5. Berkesempatan pada hari ini, saya ingin memberikan sebuah Dhamma Desana atau sharing Dhamma dengan topik memahami hukum perubahan, yaitu tua, sakit, dan mati. Ciranti we Rajarata Sucita atau Sarirampi Jarang Upeti, Satanca Dhammo na Jarang Upeti, Santo Bawe Sapi Pawe Dayanti, di mana yang artinya kereta kerajaan yang indah dapat menjadi usang. Tubuh ini pun tidak terlepas dari ketuaan. Namun, ajaran orang bijak tidak mengenal kelapukan. Demikianlah orang bajik mengajarkan kebaikan. Nah, mengapa hidup harus mengalami usia tua, sakit, dan mati? Pertanyaan ini muncul dari pikiran kita sendiri, tapi dari manakah jawabannya bisa timbul? Nah, marilah kita pelajari secara teliti dan benar dengan mengenali dalam diri kita sendiri. Untuk itu, patutlah kita pahami atau kita simak dengan sebaik-baiknya mengenai bagaimana di dalam kehidupan kita ini, kenapa kita harus mengalami yang namanya usia tua, sakit, dan mati. Nah, di sini ada beberapa poin yang akan saya sharingkan, di mana poin yang pertama itu ada yang namanya tua, sakit, dan mati hanyalah proses. Nah, dalam Abhinha Pacawekana terdapat kata-kata, aku wajar mengalami usia tua. Aku juga takkan mampu menghindari usia tua. Aku wajar menyandang penyakit, aku takkan mampu menghindari penyakit. Aku wajar mengalami kematian, dan aku pun takkan mampu menghindari kematian. Nah, dari kata-kata tersebut dapat diartikan bahwa 3 faktor kehidupan seperti tua, sakit, dan mati adalah bagian dari proses kehidupan. Nah, dalam kehidupan ini tidak mungkin tanpa adanya usia tua, sakit, dan mati. Nah, maka dari itu, ketiga faktor ini mungkin akan selalu hadir atau akan selalu muncul dalam kehidupan selama proses lahir dan mati masih berlangsung berulang kali. Itulah sebabnya ketiga hal itu tidak bisa diatasi oleh siapapun sebelum mencapai kebebasan akhir atau yang sering dikatakan sebagai Nibbana. Hanya arahat yang sudah mengatasi usia tua, sakit, dan mati. Jadi, usia tua, sakit, dan mati hanyalah proses perubahan di dalam kehidupan manusia. Nah, untuk selanjutnya itu ada namanya poin kedua, yaitu proses itu sendiri adalah perubahan. Pikiran yang dapat menyentuh ataupun mengenal ataupun mengerti dengan benar kenyataan terjadinya proses perubahan yang memang sungguh-sungguh alami sifatnya, akan dapat bersifat netral terhadap apapun yang terjadi dalam proses tersebut. Nah, dengan demikian, tidak terdapat beban yang mempersulit pikiran dalam menyadari kondisi nyata yang mengalami perubahan. Nah, pikiran pun sesungguhnya
mengalami proses, dan oleh karena itu, perubahan nyata akan dilaluinya. Kadang-kadang kita bisa merasa senang, gembira, dan mungkin hal sebagainya, seperti puas, atau merasa tenang, ataupun merasa nyaman. Tapi bisa kita kendalikan, tetapi juga justru karena terjadinya perubahan tidak menentu, maka kadang-kadang pikiran itu juga tidak senang, ataupun merasa tidak gembira, merasa tidak puas atau merasa kecewa, tidak senang, tidak nyaman, dan hal sebagainya. Nah, proses yang terjadi dalam perubahan itu kadang lambat, kadang pun bisa dilalui dengan cepat. Karena terlalu cepat, maka kadang sulit dibedakan kalau pikiran itu berubah menjadi puas ataupun tidak puas. Kadang kita juga merasa selalu puas tidak puas. Jadi berganti-ganti dengan sangat cepat. Itulah perubahan yang berproses dengan sangat cepat dan tidak pernah diam, meskipun 1 detik pun. Nah, jika terlalu dipikir, maka proses itu rasanya sangat lama waktunya, yang gimana kenyataannya sebenarnya tidak. Selanjutnya, poin ketiga, ada yang namanya pahamilah perubahan itu terjadi terus. Nah, di sini kita harus berusaha untuk dapat menguasai pikiran dengan mengendalikan segala perubahannya sedapat mungkin dan tidak membiarkan pikiran itu sendiri justru memperbudak diri kita. Nah, bila mana kita dapat melakukan hal ini dengan sebaik-baiknya, maka kita akan dapat memahami perubahan yang tidak pernah berhenti yang terjadi pada diri kita. Yang dimana sebagaimana adanya dan memang demikian. Maksudnya itu memang sudah terjadi kepada diri kita sendiri. Oke? Nah, poin yang keempat itu ada yang namanya pemahaman timbul melalui perenungan. Nah, Buddha mengajarkan kepada kita semua untuk merenungkan bahwa segala sesuatu di dunia ini jelas-jelas mengalami proses perubahan yang tidak pernah berhenti sedetik pun. Nah, ada sebuah pernyataan Buddha terdapat dalam satu sutta pendek, yaitu Kindata Sutta, bagian dari Majjhima Nikaya. Dalam sutta tersebut dikatakan bahwa siapa yang suka memberi makanan adalah pemberi kekuatan. Siapa yang suka memberi pakaian adalah pemberi keindahan. Siapa yang suka memberi transportasi adalah pemberi kemudahan. Siapa yang suka memberi lampu penerangan adalah pemberi kemanapun melihat dengan jelas. Dan siapa yang suka memberi tempat bernaung atau tinggal adalah pemberi segala sesuatu. Tetapi siapa yang suka memberi dhamma adalah pemberi deathless, atau artinya tanpa kematian, ataupun telah mencapai nibbana. Jika kita renungkan pernyataan yang saya ucapkan tadi dengan baik, semuanya adalah tidak bisa dibawa terus meskipun beranggapan itu milik kita. Punya kekuatan atau kekuasaan, pakaian yang indah,
rumah yang mahal, dan sebagainya, bagi kita hanyalah hak pakai yang mau tidak mau harus kita lepas bila mana waktunya tiba untuk berpisah dengan kita. Siapa yang bisa memahami hal itu dengan baik, maka apapun yang terjadi di sekelilingnya, termasuk dalam dirinya sendiri, akan bisa mengerti dengan benar dan menerimanya dengan cara yang benar. Nah, di sini juga terdapat dalam Anagata Bayani Sutta, di dalam Anuttara Nikaya, dikatakan bahwa terdapat satu kitab bhikkhu di mana dalam dirinya timbul ingatan. Sekarang ini saya masih muda, berambut hitam, terkondisi dengan usia remaja, tahap pertama masa kehidupan, suatu saat akan tiba sebagai kenyataan ketika tubuh ini secara wajar dipengaruhi oleh usia tua. Bila mana seseorang dikuasai oleh usia tua dan kelapukan, tentu tidak mudah untuk mengenal Dhamma, ajaran Buddha. Sulit untuk bermukim di hutan atau tempat yang sepi atau di tempat-tempat yang terasa asing bagi manusia. Sebelum sesuatu yang tidak diundang, tidak diinginkan, tidak disenangi, itu akan terjadi, biarlah saya berusaha keras untuk mencapai yang belum dicapai, merealisasi yang belum direalisasi, sehingga terjamin dengan Dhamma. Saya bisa hidup dengan penuh kedamaian meskipun sudah tua nanti. Nah, hal tersebut atau dari kata-kata tersebut patut kita renungkan hingga sampai pada pemahaman yang benar tentang kenyataan hidup ini memang mengalami proses yang tidak pernah akan berhenti, apalagi tidak berproses atau secara total diam. Semoga kita bisa melakukan dengan sungguh-sungguh. Nah, marilah kita berjuang dengan penuh keuletan dan kesungguhan hati. Kita patut merenungkan bahwa bangsa kita, Republik Indonesia, ini mengalami proses perubahan yang dapat kita rasakan sendiri. Dalam waktu beberapa tahun belakangan ini, terjadilah perubahan yang harus bisa diterima dengan lapang dada bahwa itu mengalami proses yang nyata-nyata dari hari ke hari. Nah, bangsa ini juga mengalami proses tua, bisa sakit, dan apakah bisa mati juga? Yang jelas, prosesnya dapat kita lihat mengalami perubahan. Benarkah dapat kita amati terjadinya proses ini? Maka marilah kita coba sendiri di masing-masing setiap diri sendiri, apakah benar dapat kita amati terjadi proses seperti sakit, orang tua sakit dan mati. Oke, mungkin hanya ini Dhamma Desana atau sharing Dhamma yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Terimalah salam Buddhis dari saya. Namo Sayang Adi Budaya. Namo Buddhaya.